Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa aneh, merasa asing dengan sebuah pernikahan. Anak kecil pun ngerti. Wah, mereka akan sukacita kalau tahu ada keluarganya menikah. Biasanya anak kecil sibuk duluan, cari pakaian ini, cari apa segala. Tapi hari ini kita akan coba mengerti apa itu pernikahan. Saudara, kalau kita tidak bisa tahu apa itu pernikahan, maka rumah tangga akan jadi celaka sekali. 100%. Mengapa orang bisa bercerai dalam pernikahan? Mengapa orang bisa pukul-pukulan suami istri? Mengapa rumah tangga bisa kacau, bisa ribut? Satu alasannya, nggak tahu apa itu pernikahan. Kalau ada orang yang begitu lugu, begitu polos, dia tidak tahu nilai sebuah berlian. Coba bayangkan kalau dia dikasih berlian, ngomonglah 1 karat mungkin atau 1/2 karat. Lalu diceritakan, kamu tahu nggak harganya ini? Ini sekian puluh juta. Pasti dia akan tertawa. Barang apa cuma beling aja 10 jutaan? Karena mereka nggak ngerti. Dan kalau tahu dia dipaksa dikasih, dia akan terima. Tapi pasti orang itu tidak akan bisa menjaga dan merawatnya dengan baik, sebab dia tidak tahu nilainya dan barang apa. Saudara, orang menikah, maaf, tidak sekedar hidup berdua, ada seks, beli rumah atau sewa rumah, kerja, punya anak, tidak. Itu salah satu dari bagian daripada pernikahan. Kalau begitu, apa itu pernikahan itu? Apa? Kita bersyukur kepada Tuhan, satu-satunya buku di dunia ini. Saya lupa, kalian boleh pakai dulu Alkitab ini sebelum diberikan nanti, ya, dibuat baca. Satu-satunya buku, saudara dengarkan. Di dunia ini diperkirakan ada lebih dari 5 juta judul buku. Lebih, bukan 5 juta buku ya, lebih dari 5 juta judul buku. Wow, banyak sekali. Bayangkan saudara, dari sekian juta judul buku di dunia ini, hanya kitab suci kita adalah satu-satunya buku yang paling banyak berbicara tentang pernikahan. Tidak ada buku lain di dunia ini yang bicara tentang pernikahan sebanyak buku ini. Jadi dari buku yang satu ini kita akan tahu kenapa sih orang menikah. Bahkan di antara semua buku di dunia dan di antara jutaan Tuhan di dunia, hanya ada satu Tuhan yang namanya Yahweh di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang punya statement, aku benci perceraian. Bayangkan, tidak ada Tuhan lain dan tidak ada buku lain di dunia yang berkata aku benci perceraian. Maka hal yang pertama untuk kalian berdua, hal yang pertama, pernikahan itu tidak ada yang mulus. Dengar semua, baik yang sudah menikah maupun belum, pernikahan itu nggak ada yang mulus. Alkitab itu begitu tegas. Kalau sampai ada orang yang ngotot mau menikah tapi nggak mau ribut, nggak mungkin. Maka Alkitab berkata, kawinlah kamu dengan mayat, itu baru aman pernikahan. Saudara bisa bayangkan, kenapa Alkitab berkata kalau ingin rumah tangga aman kawin dengan mayat? Artinya tidak ada pernikahan yang tidak bermasalah. Mau pacaran 7 tahun, 17 tahun, begitu menikah bukan berarti beres, tetap akan ada masalah. Maka itu kalian berdua, yang pertama, kalian tidak boleh bukan cuma ngomong, tapi di benak kalian tidak boleh ada kata cerai. Ingat itu, saudara. Karena satu-satunya Tuhan yang berbicara aku benci perceraian. Saya akan baca ayat itu supaya kita semua tahu. Pengantin boleh buka Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Kalimat pertama, dengarkan saudara. Pengantin pria akan membaca ini. Sebab aku membenci perceraian. Ya, sebab aku membenci perceraian. Saudara, tidak ada satupun manusia di dunia, tidak ada satupun Tuhan di dunia yang pernah berkata, aku benci perceraian, kecuali Yesus Tuhan kita. Maka itu,
ketika terjadi sesuatu dalam pernikahan kalian, pasti, maaf, mengapa dunia menawarkan cara-cara yang luar biasa untuk mengatasi rumah tangga? Saya ingin berkata, saudara yang hobi nonton acara TV gosip bertobat. Kalau saudara suka nonton acara gosip di TV, itu artinya sedang belajar untuk bercerai. Karena acara gosip itu selalu bicara soal perceraian para selebritis itu. Mengerikan sekali. Bayangkan kalau anak-anak kita bersama mamanya tiap hari nonton acara gosip, anak-anak itu akan belajar untuk bercerai kalau mereka menikah nanti. Karena dicekoi acara itu tiap hari. Maka itu janji. Ngomong saja tidak boleh, juga mikir tidak boleh. Karena tidak ada perceraian. Lalu bagaimana? Nah, sebelum saya lanjutkan, ayo kita coba tahu apa sih arti pernikahan itu. Kenapa mesti menikah? Kita buka Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ibu bapak saudara diberkati Tuhan, pasti kita akan bertanya ketika berfirmanlah Tuhan, lalu menggunakan kata ganti orang pertama jamak, bukan aku tapi kita. Jadi berapa Tuhan itu? Justru ayat ini yang paling banyak dipakai untuk menyerang kekristenan dari kelompok lain. Lihat itu, Tuhannya orang Kristen banyak karena ada kata kita di sini. Tapi hari ini Ibu Bapak Saudara-saudara, kita akan coba tahu siapa kita di dalam ayat ini. Baiklah kita, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita di situ? Ini penting sekali untuk kita ketahui. Bagi yang sudah menikah, mari kita benahi hidup rumah tangga kita. Seribut-ributnya apapun itu wajar karena kita manusia, tapi bukan untuk diakhiri dengan perceraian, keributan, apalagi sampai pukul-pukulan. Enggak. Lalu apa? Bagi yang belum menikah, siapkan diri saudara. Ayat 27 saya akan baca. Maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambarnya, menurut rupanya, menurut gambar Tuhan, dijadikannya dia, titik koma, laki-laki dan perempuan dijadikannya mereka. Saya percaya semua orang pasti akan menjawab dengan jawaban yang tepat dan tegas. Kalau ditanya, kalau begitu Tuhan itu laki atau perempuan? Pasti jawabannya laki. Karena kita diajar ada Bapa kami yang di dalam surga. Tapi karena ayat 27 ini jelas sekali, dijadikannya manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar Tuhan. Nah, kalau Tuhan hanya laki-laki saja, lalu perempuan gambarnya siapa? Karena perempuan pun dijadikan menurut gambar Tuhan. Nah, disinilah rahasianya mengapa orang harus menikah dan mengapa ada pernikahan. Jawabannya karena di surga itu ada papa dan mama, bukan ada laki dan perempuan. Maka itu dia berfirman, baiklah kita menjadikan manusia, nanti kata melahirkan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, untuk menggambarkan papa, dia jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan mama, dia jadikan perempuan. Berarti kesimpulannya, pernikahan itu bukan A, B, C, tapi cuma A. Pernikahan itu adalah perwakilan Tuhan di dunia ini. Anak-anak tidak akan kenal siapa Tuhan kalau tidak lewat papa mamanya.